Halo teman-teman, kita masih belajar kas kecil dan kali ini kita akan membahas soal pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum dengan metode dana tidak tetap atau fluktuatif. Baik, sebelum belajar, saya berdoa untuk kalian semua, sehat selalu, sukses, dan tercapai apa yang kalian cita-citakan. Baik teman-teman, kita mulai pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. PT Baru sepakat untuk menyelenggarakan dana kas kecil dengan metode fluktuasi. Tanggal 1 Oktober 2022, bagian keuangan menarik cek dan memberikannya kepada kasir sebesar 2 juta. Ingat teman-teman, pada saat saya membaca transaksi, posisikan kita sebagai bendahara atau kasir. Maka setiap saya membaca transaksi, pertanyaannya adalah, saya terima uang atau saya keluar uang? Jadi, saat saya terima uang, maka kas kecil kita debitkan. Sebaliknya, saat saya keluar uang, kas kecil kita kreditkan. Tanggal 1 Oktober ini kita catat ke dalam jurnal umum. Tanggal diisi tanggal 1 Oktober. Tanggal 1 Oktober ini kita menerima uang dari bagian keuangan. Berarti kas kecil kita debitkan sebesar 2 juta. Pertanyaannya, dari mana saya mendapatkan uang dari bagian keuangan? Maka di kredit adalah kas sebesar 2 juta. Selanjutnya, berikut ini adalah transaksi yang berkaitan dengan kas kecil selama bulan Oktober 2022. Transaksi tanggal 2 Oktober, saya membayar biaya angkut barang yang saya beli sebesar 135. Saya membayar berarti saya keluar uang kas. Tanggalnya diisi tanggal 2 Oktober. Saya mengeluarkan uang kas berarti kas kecil dikredit sebesar 135. Kemudian yang didebit kita bertanya, untuk apa saya keluar uang kas kecil? Untuk membayar biaya angkut pembelian sebesar 135. Kemudian tanggal 4 Oktober, saya membeli tunai perlengkapan kantor dan saya membeli tunai peralatan kantor. Saat saya membeli, berarti saya keluar uang kas kecil. Tanggal diisi tanggal 4 Oktober, saya keluar kas kecil, berarti kas kecil dikredit sebesar penjumlahan dari perlengkapan kantor dan peralatan kantor, yaitu 400.000. Kemudian saya bertanya, mengapa saya mengeluarkan uang kas kecil? Untuk membeli perlengkapan kantor. Debitnya perlengkapan kantor sebesar 150. Dan untuk membeli peralatan kantor, yaitu sebesar 250.000. Selanjutnya tanggal 8 Oktober, dana kas kecil diisi kembali sebesar 185. Tanggal diisi 8 Oktober, keterangannya saya terima uang berarti kas kecil saya berada di debit sebesar 185. Dari mana saya dapat uang? Dari pengisian kembali kas umum. Maka di kredit adalah kas sebesar 185. Baik, selanjutnya teman-teman, jurnal umum ini akan saya bersihkan terlebih dahulu. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 15 Oktober, saya membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 80.000. Saya membayar berarti saya keluar uang. Tanggal diisi tanggal 15 Oktober, saya keluar uang berarti kas kecil saya dikredit sebesar 80.000. Untuk apa saya keluar uang kecil? Untuk apa saya keluar kas kecil? Untuk membayar biaya listrik, air, dan telepon. Kemudian tanggal 20 Oktober, saya membayar biaya iklan kepada PT Media Jaya sebesar 230. Saya membayar, berarti saya keluar uang kas. Tanggal diisi tanggal 20 Oktober, saya keluar uang kas kecil. Kas kecil dikredit sebesar 230.000. Kemudian kita bertanya, untuk apa saya keluar uang kas kecil? Untuk membayar biaya iklan.
maka debit diisi biaya iklan sebesar 230.000. Transaksi selanjutnya, tanggal 24 Oktober, saya membeli perlengkapan kantor sebesar 85.000. Saya membeli perlengkapan kantor, berarti saya keluar kas kecil. Tanggal diisi tanggal 24, kas kecil saya berkurang di kredit sebesar 85. Untuk apa saya keluar uang kas kecil? Untuk membeli perlengkapan kantor 85.000. Transaksi selanjutnya tanggal 25 Oktober, dana kas kecil diisi kembali. Pengisian kembali dana kas kecil ini dari pengeluaran-pengeluaran yang sudah kita lakukan, yaitu tanggal 15 Oktober sebesar 80.000, tanggal 20 Oktober 230.000, dan tanggal 24 Oktober 85.000. Tanggalnya kita isi tanggal 25 Oktober, kas kecil didebet karena saya terima uang kas dari pengisian dana kas kecil sebesar 395.000 diperoleh dari transaksi tanggal 15 Oktober ditambah dengan transaksi tanggal 20 Oktober ditambah dengan transaksi tanggal 24 Oktober. Dari mana saya terima uang kas kecil? Dari pengisian dana kas kecil. Maka di kredit adalah kas sebesar 395.000. Tanggal 27, saya membayar biaya angkut penjualan. Saya keluar uang kas. Maka kas kecil dikredit. Tanggalnya diisi tanggal 27 Oktober, kas kecil dikredit sebesar 350.000. Untuk apa saya keluar uang kas kecil? Untuk membayar biaya angkut penjualan sebesar 350.000. Transaksi tanggal 29 Oktober, dana kas kecil saya kembalikan sebesar 450.000. Tanggal diisi tanggal 29 Oktober, dana kas kecil saya kembalikan. Berarti saya keluar uang kas kecil sebesar 450.000. Karena saya mengembalikan dana kas kecil, maka debitnya adalah kas sebesar 450.000. Baik teman-teman, demikian pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Terima kasih untuk perhatiannya.